Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali saya Adik Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen PJJ 1. Kali ini akan menyampaikan video presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan tema konsep dan aplikasi tentang pembahasan singkat berbagai konsep dalam manajemen keuangan internasional dan relevansinya bagi perusahaan dan investor. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. MNC atau perusahaan multinasional dapat membuat keputusan investasi yang bijaksana, melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar, dan memanfaatkan peluang pendanaan internasional untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing global. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan multinasional untuk mengelola risiko valuta asing, mengoptimalkan struktur modal, dan mendukung ekspansi global dengan memahami berbagai pasar keuangan. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan beberapa cara, yaitu yang pertama membawa investasi asing langsung atau FDI, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan memfasilitasi transfer teknologi. FDI atau Foreign Direct Investment dari perusahaan multinasional membantu meningkatkan infrastruktur, produktivitas, dan ekspor yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN dapat membawa berbagai manfaat seperti meningkatkan stabilitas ekonomi regional, mengurangi biaya transaksi, dan memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara anggota. Namun, penyatuan mata uang juga menghadapi tantangan besar, termasuk koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta kesepakatan politik yang kuat. Studi kasus Uni Eropa dan Euro memberikan wawasan tentang keuntungan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh ASEAN. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan di Indonesia. Sistem kurs mengambang bebas memungkinkan nilai tukar berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Bagi perusahaan Indonesia, hal ini berarti resiko fluktuasi nilai tukar yang lebih besar yang dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor serta profitabilitas perusahaan. Perusahaan juga perlu menggunakan strategi hedging seperti kontrak berjangka untuk melindungi diri dari risiko ini dan mengelola dampaknya pada bisnis mereka. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Posisi neraca pembayaran atau BOP mencerminkan aliran masuk dan keluar mata uang asing dari suatu negara. Surplus BOP dapat menyebabkan apresiasi mata uang, sementara defisit BOP dapat menyebabkan depresiasi mata uang. Pemerintah dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar dan menjaga keseimbangan ekonomi. Fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan BOP dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor bagi perusahaan. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi digunakan untuk mengkonversi laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Metode yang umum digunakan termasuk metode kurs historis dan metode kurs kini.
Penerapan metode translasi penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan konsisten, memungkinkan perusahaan multinasional untuk menganalisis kinerja keuangan secara keseluruhan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Manfaat dari pembahasan PowerPoint di sini ada beberapa hal. Yang pertama, memahami peran manajemen keuangan internasional dalam mengelola risiko dan mendukung ekspansi global. Yang kedua, mengetahui kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Ketiga, memahami potensi dan tantangan penyatuan mata uang ASEAN. Keempat, mengelola risiko fluktuasi nilai tukar dalam sistem kurs mengambang bebas. Kelima, memahami dampak neraca pembayaran terhadap nilai tukar mata uang. Dan keenam, penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. MNC dan teori keunggulan komparatif. Munculnya MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif karena MNC dapat memanfaatkan keunggulan absolut di berbagai negara, bukan hanya keunggulan komparatif. Akses global dan keunggulan absolut. MNC memiliki akses global terhadap sumber daya dan teknologi, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keunggulan absolut di berbagai lokasi melampaui batasan keunggulan komparatif. Kemudian transfer teknologi. MNC dapat mentransfer teknologi dan pengetahuan ke berbagai negara, meningkatkan produktivitas lokal, dan mengubah dinamika perdagangan internasional. Ekonomi skala dan jaringan global. MNC dapat memanfaatkan ekonomi skala dan jaringan global untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing yang tidak tergantung pada keunggulan komparatif. Diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, MNC dapat mendiversifikasi risiko bisnis, mengurangi ketergantungan pada kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh pada kebijakan ekonomi. MNC memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan ekonomi di negara-negara tempat mereka beroperasi, melampaui batas keunggulan komparatif dengan membentuk regulasi yang menguntungkan operasi global mereka. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara membantu perusahaan mengakses pasar baru, meningkatkan penjualan, dan diversifikasi risiko. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksportasi. Menjual produk ke pasar luar negeri tanpa perlu investasi besar. Risiko rendah, biaya awal rendah, masuk pasar global cepat. Kedua, lisensi dan waralaba. Memberikan hak kepada perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk dengan imbalan royalti, mengurangi risiko dan investasi, mempercepat ekspansi dengan dukungan lokal. Ketiga, aliansi strategi dan joint venture. Kemitraan atau pembentukan entitas baru dengan perusahaan lokal, menggabungkan keahlian lokal dengan kekuatan perusahaan global, berbagi biaya dan keuntungan. Yang keempat, anak perusahaan. Mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di negara tujuan. Kontrol penuh atas operasi, menyesuaikan produk dengan pasar lokal, potensi keuntungan lebih tinggi. Yang kelima, akuisisi. Membeli perusahaan lokal di negara tujuan. Akses cepat ke pasar dan sumber daya lokal, mengurangi hambatan masuk. Keenam, berikutnya adalah produksi lokal. Mendirikan fasilitas produksi di negara tujuan, penghematan biaya, respon cepat terhadap permintaan pasar lokal. Dan yang ketujuh, adaptasi produksi dan pemasaran. Adaptasi produk dan pemasaran, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan preferensi lokal, meningkatkan daya tarik produk dan penerimaan di pasar lokal. Sistem mata uang mengambang terkendali dan fluktuasi kurs. Sistem mata uang mengambang terkendali. Nilai tukar bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Pemerintah atau bank sentral sesekali melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas dan mengatasi volatilitas yang berlebihan. Kemudian fluktuasi kurs. Kurs mata uang dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Intervensi pemerintah seperti pembelian atau penjualan mata uang asing
Pengaturan suku bunga atau penggunaan cadangan devisa membantu mengendalikan volatilitas. Tingkat fluktuasi yang sangat tinggi dapat dikendalikan melalui intervensi ini, meskipun kurs tetap bergerak sesuai dengan kondisi pasar. Meski kurs bisa berfluktuasi dengan dalam sistem mengambang terkendali, intervensi otoritas moneter menghindari volatilitas yang ekstrim. Kepentingan manajer keuangan dan investor terhadap neraca pembayaran. Dari indikator kesehatan ekonomi, seorang manajer keuangan berkepentingan neraca pembayaran mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Surplus atau defisit BOP memberi sinyal tentang kestabilan ekonomi yang berpengaruh keputusan bisnis dan investasi. Kemudian kalau bagi investor, menggunakan BOP untuk menilai risiko dan peluang investasi di negara tersebut. Surplus BOP menunjukkan ekonomi yang kuat dan stabil, sedangkan defisit besar bisa menunjukkan potensi masalah ekonomi. Kemudian dalam hal dampak pada kurs mata uang, manajer keuangan memikirkan fluktuasi dalam neraca pembayaran mempengaruhi nilai tukar mata uang dan berdampak pada biaya impor-ekspor dan nilai transaksi internasional perusahaan. Sementara untuk investor asing mempertimbangkan nilai tukar dalam keputusan investasi mereka. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi return investasi dalam mata uang asing. Kemudian untuk risiko likuiditas dan pembiayaan. Manajer keuangan BOP yang defisit dapat menunjukkan risiko likuiditas dan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan luar negeri. Manajer keuangan perlu memahami ini untuk mengelola arus kas dan strategi pendanaan perusahaan. Sementara investor menilai risiko likuiditas besar dengan BOP untuk memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan internasionalnya. Terhadap kebijakan ekonomi dan regulasi, manajer keuangan memberikan pemerintah mungkin menerapkan kebijakan ekonomi tertentu untuk memperbaiki ketidakseimbangan BOP, seperti kebijakan moneter atau fiskal yang dapat mempengaruhi bisnis. Kemudian investor, kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperbaiki BOP bisa bertambah pada iklim investasi dan return investasi. Investor perlu memahami perubahan kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir, dalam hal sentimen pasar dan kepercayaan investor, perusahaan perlu memahami sentimen pasar yang dipengaruhi oleh perubahan BOP untuk mengelola ekspansi dan strategi bisnis. Sementara investor, perubahan dalam BOP dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Investor asing menggunakan data BOP untuk menilai keamanan dan stabilitas investasi. Kesimpulan, yang pertama, peranan manajemen keuangan internasional penting dalam mengelola risiko, optimisasi struktur modal, dan mendukung ekspansi global perusahaan multinasional. Yang kedua, kontribusi perusahaan multinasional membawa investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Yang ketiga, penyatuan mata uang ASEAN, potensi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi biaya transaksi meski menghadapi tantangan kebijakan dan koordinasi. Yang keempat, sistem kurs mengambang bebas, menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat dikelola dengan strategi hedging. Yang kelima, dampak neraca pembayaran, mempengaruhi nilai tukar, mata uang, likuiditas, dan kebijakan ekonomi yang penting bagi manajer keuangan dan investor. Yang keenam, metode translasi laporan keuangan penting untuk akurasi dan konsistensi laporan keuangan perusahaan multinasional memungkinkan analisis yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.